Oke, halo teman-teman, apa kabar? Kali ini aku membuat tutorial, dari komen-komen teman semua ini ya, tentang bagaimana membuat gambar baju ya, atau lebih kerennya istilah shadow and wrinkle, tentang fabric, shadow and wrinkle, fabric drawing, shadow and wrinkle, how to draw, oke? Kali ini akan membuat tutorial bagaimana cara kita menggambar baju dan juga kain-kain yang menyelimuti tubuh. Oke, langsung saja tutorialnya kita mulai, guys. Bang, ngopi dulu. Oh, makasih bang. Makasih ya bang. Makasih bang. Lupa ngopi guys, ngopi dulu. Kalau ini kopi beneran, warnanya hitam ini. Mantap. Oke, di tutorial ini aku akan menyampaikan dengan cara yang sederhana. Bukan lagi bahasa bayi, tapi bahasa orok, guys. Jadi sangat amat simple. Bukan lagi bahasa bayi, tapi bahasa orok. Jauh lebih simple lagi. Pertama-tama yang kalian harus sadari, komponen ketika kita menggambar shadow and wrinkle itu adalah yang pertama-tama adanya gelap terang. Nah, itu nanti akan menentukan. Kedua, gravitasi. Nah, jadi yang perlu kalian pahami, kain yang ada di dalam sebuah objek itu selalu terkena gravitasi sehingga arah kainnya turun gini. Kalau kain yang melawan gravitasi, ya nggak gini, akan mumbung gini. Nah, jadi ketika kalian menggambar, ini contohnya, langsung saya praktekkan ya. Misal ini tangan. Nah, ini tangan dulu, kita gambar tangan dulu. Nah, ini tangan ya. Jika kalian memberikan kain di atas tangan ini jangan sampai arah lekuannya itu terlalu ke atas gini. Nah, kalau arah lekuan terlalu ke atas ini akan memberikan kesan yang ada di sini. Satu, dia bukan kain, karena kain selalu yang saya sampaikan tadi mengikuti gravitasi, dia tidak akan pernah melawan gravitasi. Atau kedua, dia bukan kain yang kaku, melainkan tangan seorang yang sedang bergerak seperti ini. Nah, kalau dikasih motion seperti ini, nah ini baru masuk akal kalau menggambar kain kalian itu bentuknya seperti ini. Udah ya? Nah, kain bisa memberikan kesan tidak melawan gravitasi seperti ini, atau dia tidak menempel ke kulit kita yang bagian atas jika kain ini berupa kaos yang ada di samping kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kain biasanya emang cenderung di sini tidak menempel di kulit kita, sehingga tidak masalah jika kita membuat kain seperti itu, ya kan? Tidak melawan gravitasi atau dia itu turun nantinya. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh hasil gambar sekalian ya. Nah, ini ketika saya menggambar kain yang menyelimuti paha orang ini, nah ini dia akan nempel di sini. Yang bagian sini baru enggak. Ada ruang di sini. Oke. Dan setiap lekukan bisa kalian mainkan dengan gradasi garis-garis. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini arah kain itu juga hampir mirip-mirip dengan rambut sebenarnya. Gini, yang sini gelap. Nah, ini kasarnya seperti ini. Oke.
Pokoknya jangan melawan gravitasi kalau tidak mempunyai alasan tertentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Oke. Dan bagaimana cara kita memproses final atau melining kain ini agar tampak luas? Tentu dia harus mempunyai pola ritme arah garis yang sesuai dengan arah gerak kainnya. Nah, makanya di sketsa awal ini saya dengan secara kasar memberikan arah gores yang sesuai dengan arah lekuk kain, ya kan? Saya kasih tanda merah di sini ya, biar kalian paham. Nah, ini contohnya. Ini yang sini arahnya ke sini, ya kan? Ini arah ke sini, ya kan? Nah, jangan sampai ketika kalian menggambar kain itu arahnya itu juga nggak selaras. Misal contoh ya, kain ini kalian gores tiba-tiba arahnya ke sini, tiba-tiba itu juga akan aneh nanti karena arah kain itu ke bawah bukan menyamping sini gitu loh, mudeng ya. Nah, makanya ketika kita menggambar kain di dalam lekuk tubuh itu juga harus sesuai. Ini contoh. Nah, di sini kan lebih arahnya ke sini kan. Nah, arah kain penting. Nah, ini contoh sederhana ketika kalian mau menggambar Grim Reaper, misal Grim Reaper. Biasanya emang banyak masalah di Grim Reaper ini. Ketika gambar Grim Reaper tuh kita selalu begini. Terus tiba-tiba matanya di sini. Nah, itu seperti pakai capil lagi deh. Ya apa enggak? Ya kan? Ini pakai capil akhirnya kan, Grim Reaper-nya nggak pakai itu dong. Yang benar gimana cara gambar Grim Reaper? Ya, anggap aja ini kepala ya kan. Ini kepala anggap aja. Nah, kain yang kalian gambar di Grim Reaper ini ya sampai sini saja berarti. Ya kan? Baru ini di sini. Mudeng ya kan? Matanya juga ada di sini. Artinya kayaknya di sini gini. Biasanya lekuk-lekuk di sini. Atau di sini ada lekuknya biasanya. Oke. Nah, ini baru benar. Kalau yang ini aneh ketemunya. Karena nggak mungkin ini lincip. Ya kan? Mudeng ya? Oke. Nah, ini akan saya praktekkan ketika saya lining di hasil sketch saya. Coba kalian perhatikan. Ini akan saya praktekkan langsung buat teman-teman semua. Nah, ini di sini sudah kelihatan perbatasan dari tangan. Ini berarti sudah tubuh. Kalau di sini sudah tubuh, berarti di sini harus ada shading lagi agar bisa memisahkan antara tangan sini, kain yang ada di tangan, dan kain yang ada di tubuh. Oke. Nah, karena kain ini merumbai-rumbai, ini memang sengaja saya buat kayak gini. Dan arahnya memang mengikuti dari. Oke, pertama akan saya buat yang versi turun dulu. Gini. Nah, bagaimana kalian mungkin bertanya, bagaimana mas caranya gambar agar ketika lurus itu gak beleot-beleot, gak aneh, gak gini. Caranya adalah layar yang tangan ini ditahan di layar. Yang ini kayak jadi fungsikan tangan kalian itu seperti jangkar. Nah, jangkar. Nah, yang ini tuh nahan di layar sini. Yang gerak itu yang ini. Yang ini. Ini benar-benar nahan, jangan menganggang. Kalau anggang gak susah emang. Kalau anggang gini, biasanya beliau-beliau gini emang. Nah, kan? Tapi ketika tangan kalian itu tek di sini, kan? Nahan di sini, lalu ini yang bergerak. Biasanya memang sampai panjang gini saya megangnya. Ini trik agar gambar panjang berhasil. Nah, kayak gini, set, kayak gini. Nah, oke. Nah,
Nah, sudah mulai kelihatan kan pola arah kainnya. Nah, buat teman-teman yang tangannya mungkin risih ketika nempel layar, wah, agak jemek-jemek kayak gitu. Pakai ini jimat. Ini bisa menahan becek di tangan. Biasanya ada kan teman-teman seorang tukang gambar atau ilustrator tangannya bisa becek. Nah, pakai ini set. Oke. Nah, setelah lining arah kain jadi, jika membutuhkan shading gelap terang, tinggal kalian tambahin melawan arah kain. Biasa arah kain kan gini tuh, bentuk kain itu biasanya gini. Arah jahitan ya kayak gitu. Jadi lawannya pun kalau bisa yang daerah yang kain itu juga gitu. Gini berarti di sini gini. Gini guys. Nah, jadi pokoknya prinsipnya kayak yang sampaikan tadi ya. Jadi perhatikan gelap terangnya dan juga arah gravitasi, atau ini kain itu yang ada di tubuh kita itu selalu ikut gravitasi kayak gini, ya kan? Nggak mungkin dia ngambang di sini, kecuali adegan kayak gini. Nah, ini ketika adegan gini, yang ini mesti angkat kayak gini baru masuk akal. Jadi akan aneh gambar kalian ketika gambar tangan di sebelah sini kayaknya gini, terus ininya menganga gini. Jadi memang harus nempel di kulit yang bagian atas, yang bagian bawah kelentur kayak gini. Nih coba kalian cek ini wrinkle kayak gini. Oke. Nah, cara gambarnya gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, cara gambar awalnya adalah bikin sketsa kasar seakurat mungkin sebelum kalian lining kayak gini. Contohnya sketsa kasar yang akurat. Dari sketsa kasar ini saya sudah dapat gambaran arah kainnya seperti apa, gelap terangnya di mana, dan eksekusi apa yang harus saya lakukan. Oke teman-teman, ya kurang lebih seperti itulah cara gambarnya. Simple, ternyata simple banget ya, asal kalian itu akurat dalam menentukan arah kain dan juga gelap terang dari kain tersebut. Intinya kayak gitu. Semoga tips ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Thank you sudah menyimak. Cukup sampai di sini. Sekian, sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan komen, tulis pertanyaan kalian, akan saya buatkan video. Karena sekarang saya lagi aktif-aktifnya sekarang. Oke?